Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki. Saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi distribusi seragam diskrit, serta nanti ada pengertian dan contoh soalnya. Daripada berlangsung lama, mari kita langsung saja untuk masuk kepada materinya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan distribusi seragam diskrit. Distribusi seragam diskrit adalah konsep fundamental dalam probabilitas yang menggambarkan situasi di mana setiap hasil yang mungkin dari suatu eksperimen memiliki peluang yang sama untuk terjadi, yakni variabel acak diskrit dengan peluang sama untuk setiap nilai yang mungkin. Contoh klasiknya, melempar dadu standar 6 sisi, peluang munculnya setiap angka pertama, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 ataupun angka yang terakhir yakni angka 6 adalah sama, yaitu 1/6. Dari sini sudah diketahui distribusi seragam diskrit yakni memiliki peluang yang sama. Fungsi peluangnya didefinisikan sebagai F dalam kurung X atau K, yang dimana K ini adalah hasil akhirnya atau sama dengan 1/K atau hasil akhir itu sendiri untuk setiap nilai X yang mungkin, X1, X2 dan seterusnya sampai XK atau nilai hasil akhirnya itu, di mana K adalah jumlah total nilai yang berbeda. Untuk materi distribusi seragam diskrit, yang pertama ada rataan atau yang disimbolkan sebagai mu, merupakan nilai rata-rata dari semua kemungkinan hasil, dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah nilai tersebut, atau dengan rumus mu sama dengan X1 plus X2 sampai seterusnya dan hasil akhir XK atau per K. Untuk variansi atau yang disimbolkan dengan sigma kuadrat, mengukur seberapa tersebar nilai-nilai dalam distribusi. Variansi yang lebih besar menunjukkan penyebaran data yang lebih luas, atau dengan rumus sigma kuadrat sama dengan sigma dan kurung xi dikurangi mu kuadrat atau per K. Contoh soal yang pertama. Peluang mahasiswa terpilih. Studi kasus, misalkan terdapat sekelompok 5 mahasiswa dan kita ingin memilih satu mahasiswa secara acak untuk suatu tugas. Jadi hitung peluang setiap mahasiswa terpilih. Hitung peluangnya berapa? Jadi penjelasannya adalah karena pemilihan dilakukan secara acak dan setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Ini adalah kasus distribusi seragam diskrit. Ya. Jadi di sini yakni memiliki kesempatan yang sama. Kata kuncinya dari situ. Memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Ini yang disebut dengan distribusi seragam diskrit. Untuk jumlah mahasiswa itu adalah 5. Jadi peluang setiap mahasiswa terpilihnya adalah 1/K atau K ini adalah nilai dari akhir, atau sama dengan 1/5 atau sama dengan 0,2, yang dimana setiap mahasiswa memiliki peluang 20%. Jadi terbukti setiap mahasiswa dari 5 mahasiswa itu sendiri memiliki 20% untuk terpilih, yang menunjukkan keseragaman dalam pemilihan. Contoh soal yang kedua.
rataan dan variansi. Skenario-nya melanjutkan dari contoh soal 1. Kita akan menghitung rataan dan variansi jika nilai-nilai yang mungkin untuk mahasiswa terpilih adalah 1 hingga 5. Misalnya, ini adalah nomor identifikasi mereka. Perhitungan rata-rata mu atau yang disebutkan dengan mu. Nilai-nilai yang mungkin X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah jumlah dari mahasiswa itu tadi. Mu sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dibagi jumlah akhirnya itu tadi. Sama dengan 15 per 5. 15 ini jumlah dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Dijumlahkan hasilnya dari 15. 15 bagi 5 itu hasilnya 3. Jadi rataan nilai mahasiswa yang terpilih adalah 3. Jadi terbukti ya teman-teman untuk menghitung rataan atau yang disebutkan dengan mu. Contoh soal yang ketiga, peluang dan statistik dadu. Pertanyaannya, sebuah dadu standar 6 sisi dilempar. Tentukan peluang munculnya setiap angka dari 1 hingga 6. Hitung rataan atau yang disebutkan dengan mu dan variansi yang disebutkan dengan sigma kuadrat dari distribusi peluang ini. Peluang tiap angka. Karena dadu adalah objek yang adil, setiap sisi memiliki peluang yang sama untuk muncul, maka peluang munculnya setiap angka adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 atau sama dengan 1 per 6. Jadi kita akan menghitung rataannya atau yang disebutkan dengan mu. Mu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 per 6 atau hasil akhirnya tadi. Hasil dari akhir tadi yakni 6 ya, sama dengan 21 adalah total dari jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 dari bilangan yang paling akhir. Jadi hasilnya adalah 3,5. Jadi rataan hasil lemparan dadu adalah 3,5. Untuk penyelesaian soal 3, langkah perhitungan variansi. Untuk mencari variansi. Untuk menghitung variansi kita akan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah hitung selisih kuadrat. Kurangkan setiap nilai X dengan rataan atau mu, yakni sama dengan 3,5, lalu kuadratkan hasilnya. 1 dikurangi 3,5 kuadrat sama dengan min 2,5 kuadrat atau sama dengan 6,25. Selanjutnya adalah 2 dikurangi 3,5 kuadrat sama dengan min 1,5 kuadrat atau sama dengan 2,25. Yang ketiga dikurangi 3 dikurangi 3,5 kuadrat itu sama dengan min 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Dan seterusnya sampai 6 kurangi 3,5 kuadrat sama dengan 2,5 kuadrat atau dihitung yakni 6,25. Setelah kita sudah mengetahui berapa total dari semuanya, jumlahkan selisih kuadrat total dari semua selisih kuadrat. 6,25 ditambah 2,25 ditambah 0,25 ditambah lagi 0,25 dan 2 ditambah lagi 2,25 ditambah 6,25 sama dengan 17,5. Yani langkah selanjutnya adalah hitung variansi. Bagi total selisih kuadrat dengan jumlah nilai K sama dengan 6, sigma kuadrat sama dengan 17,5 per 6
dengan hasil 2,9166 ya, atau hasilnya adalah 2,92. Ringkasan distribusi seragam diskrit, yakni peluang yang merata. Ciri utama adalah peluang setiap nilai, ya, setiap nilainya itu sama, membuatnya mudah dihitung dan dipahami. Yang kedua, ukuran statistik penting. Rataan dan variansi adalah metrik kunci yang membantu kita memahami pusat dan sebaran data dalam distribusi. Model sederhana sangat cocok untuk memodelkan situasi di mana semua hasil memiliki kemungkinan yang sama. Manfaat memahami distribusi seragam diskrit. Dasar simulasi digunakan sebagai blok bangunan dasar dalam simulasi komputer dan model probabilitas yang lebih kompleks. Fondasi probabilitas menjadi titik awal untuk mempelajari distribusi peluang lainnya seperti binomial, Poisson, atau normal. Ya, ini terakhir, pengambilan keputusan. Membantu dalam membuat keputusan rasional, memiliki rasional ketika berhadapan dengan peristiwa yang memiliki peluang setara. Jadi kesimpulan dari materi distribusi seragam diskrit, yakni distribusi seragam diskrit adalah konsep probabilitas yang sederhana namun fundamental. Melalui contoh soal, kita dapat dengan jelas melihat bagaimana peluang, rataan, dan variansi dihitung dalam skenario kehidupan nyata. Menguasai konsep ini sangat penting karena ia berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk memahami statistik dan probabilitas yang lebih mendalam. Dari permainan acak hingga pengambilan sampel, prinsip-prinsip distribusi seragam diskrit memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kita dapat memprediksi dan menganalisis hasil. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.